Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran praktek baca kitab ya dari kitab Al-Iman, pertemuan yang ke-10. Itu di PDF-nya halaman 9 ya. Nomor 2, pembahasan nomor 2. Silakan Bu Yahya kalau mau nyampe. Bismillah. Nomor 2, Ustaz. Ya. Bismillah. Ujubu ifradillahi ta'ala fid du'a'i wa tawakkuli wa roja'i ima la yuqad la yuqaddiru alaihi la yaqdiru alaihi illa huwa subhanahu qala azza apa ya? Tadi lihat azza adalla wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa- fa'in fa'alta Fa'in fa'alta fa'in fa'alta fak apa faka idza min fa'innaka ya itu harusnya ada hamzahnya. fa'innaka idza minadh-dhalimina wa qala ta'ala wa 'ala Allahi Fa'innaka fatawakkal idan ya. mana wa qala nak lihat wa qala ta'ala idza minadh-dhalimina Idan pakai tanwin idan. tidak lihat idzan idza bukan idzan idza Tanwin pakai tanwin idan. idzan minadh-dhalimina wa qala ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minina Ya. wa qala ta'ala innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi tarjimah wujubu ifradillahi azza wa jalla bil khawfi minhu faman taqada inna ba'dal Anna. anna ba'dha Ya. makhluqati tadurruhu bi masyiatiha wa taqdir Wa qudratiha. qudratiha fakhafa minha faqad asyraka billahi liqaulihi ta'ala fa apa itu fa, Iya ya. fa iya ya di tarjem enggak belum Tanggung sampai yang nomor 3 aja. Selesaikan. Wali kauli. fa iya ya Para habun itu masih nyambung. arhabuna wal qaulihi aidan wa in yamshashka Allah Wa bidur yamsaskallahu ya. wa yamshashka Allah bidurrin fala kashifala illa huwa wa in yadurruka bi khairin fala roda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Ya sudah terima. Wajibnya mengisahkan Allah Ta'ala di dalam berdoa dan bertawakal dan berharap pada apa yang
Allah tidak apa ya, qudra, takdir, Kan pada apa yang eh, tidak mampu tidak ada yang mampu melakukannya kecuali atasnya kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Qala azza wa jalla, dan janganlah berdoa selain dari Allah, apa yang tidak memberikan manfaat dan tidak memudaratkanmu. Fa'in kulta, maka jika engkau melakukan, maka fa'in apa di situ tadi? Fa'annaka, jika maka, kamu melakukan maka eng, sesungguhnya kamu ya itu. ya idan tuh kalau begitu betul ya kalau begitu Kamu termasuk dari orang-orang zalim. ya Wa qala Allah Ta'ala, dan kepada Allah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang mukmin, beriman. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru, bersungguh-sungguh, wahajar, berhijrah ya. ya Dan mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mereka itulah mengharap rahmat Allah. Dan yang kedua, tiga, wajibnya mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam hal khauf di dalam darinya. Maka barang siapa yang makini pada sebagian makhluk-makhluk memudaratkannya dengan apa itu? Dengan contohnya masih hati kehendaknya dan kudronya, kemampuannya, maka dia tidak takut darinya. Maka sungguh, dia takut ah, maka dia takut kepadanya maka dia takut kepadanya. Maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah. Liqaulihi ta'ala, terhadap firman Allah Ta'ala, fa iyaya, berdasarkan firman Allah Ta'ala. berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa iyaya, fa, fa iyaya, artinya apa? Kepada saya lah ya. Ya, kepadakulah Kepadaku lah farhabun, rohbah, takut ya ya Ustaz. hendaklah kalian takut. Maka hendaknya kalian takut. Berdasarkan firman Allah Ta'ala juga, wa iyam syashtallah, jika Allah menimpahkanmu berupa mudarat, maka tidak ada yang sanggup menyingkapnya baginya kecuali Dia Allah. Dan jika Allah menginginkan kebaikan, suatu kebaikan, maka tidak ada yang mampu apa ya, Tidak maka ada yang mampu menolaknya. tidak ada yang mampu menolaknya terhadap keutamannya. Yusibu, menimpahkan dengannya siapa yang Allah kehendaki, inginkan dari hamba-hambanya. Dan Dia Allah Maha Pengampun dan Maha Rahim, penyayang atau pengasih. Ya, sigotnya itu kata pilih untuk dijelaskan. Uju ujuba, masdarnya ujuba ya, masdar ya. Ya, juga masdar dari kata apa? Fiilnya. Wajaba, Jadi tasrifkan coba. wajaba yajibu, wujuban, yajibun, apa ya? Wajibun ya, Ya, wajibun. wajibun, maujubun. Amarnya apa Ustaz? Amalnya berarti jib. Jib, Hmm. la, maujibun ya, Ya, mijabun, ujiba yujabu, ya. afroda, yufridu, Berikutnya ini apa namanya? Irobnya.
ujubun uh, mubtada ya mubtada wa huwa mudhaf. Bukan mubtada. Kalau mubtada dia mana ya khobarnya? Khabar minal mubtada mahdhuf. Ya, Taqdiru apa Ustaz? Hada ya. bisa juga khobar dari asalis. Asalis itu mubtadanya gitu ya. Yang ketiga kan. Asalisu mubtada, ujungnya khobar. Asal itu bisa jadi mubtada gitu Ustaz ya. Iya. Wa huwa mudhaf, ifradi mudhafun ilaihi. Allahu lafzul jalalah mudhafun ilaihi juga Ustaz. Ta'ala fi'il madin fi harfun jarrin du'ai majrur bi fi wa tawakkuli waw harfu atfin tawakkuli ma'tufun ala du'ai waw harfu atfin rojai ma'tufun ala du'ai fima fi harfun jarrin mas min mausul fi mahalli jarrin la harfu nafin yaqdiru fi'lun mudhari'un kita jarudian nasibul jazimi walam turafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu fi'l mudhari sahihul akhir wa fa'ilun dhamir mustatir jawazan taqdiru huwa ya'udu 'ala Allah. Lanjut Ustaz. Ila, Ila memang Ustaz alaihi ya ila ini Allah harful istisna. illa ada tu sisna huwa Ustaz bukan ya Ustaz. Bukan karena ada huruf penafian setelah yaqdir ya Ustaz. Dia sebagai apa di sini posisinya illa huwa Ustaz? Nah, dia kan kalimatnya nakis ya. Ya. Jadi huanya jadi fa'il dari yakdiru. Oh ya, dari subhanahu subhana maf'ulun mutlak wa huwa mudhaf al ha'u dhamir muttasil mabni ala dham fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi qala fi'lun madin wa fa'ilun dhamir mustatir jawazan taqdir huwa ya'udu 'ala Allah azza fil madi waw harfun atfin jalla fil madi waw harfu atfin la harfu la ar, uh, harf la nahya ya Ustaz Ya, tad'u cukup ya. ya Ustaz. Ada yang ditanyakan dari bacaan tadi antum barangkali yang belum dipahami. Ya, kalau baca kitab ya, banyak-banyak latihan gitu ya Ustaz ya. Iya, betul. Banyak. Sebelumnya harus praktek dulu apa Tapi latihan. alhamdulillah antum sudah lumayan lancar. Alhamdulillah Ustaz. Nggak ada persiapan Ana juga nggak keliru juga sama dibaca apa ini maksudnya kalau dari tahu terjemahannya agak juga. Tapi kalau nggak ada persiapan udah bagus ya, berarti kan itu udah insya Allah Ini udah bukan persiapan lumayan. tadi. Ya kita bahas sedikit tadi yang dibaca. Jadi ini nomor 2 ya. Sebelumnya udah dibahas yang pertama berkenaan dengan konsekuensi ya dari apa namanya tauhid uluhiyah ya ketika kita mentauhidkan Allah ya dalam uluhiyah artinya memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya ada beberapa konsekuensi ya atau tuntutan. Yang pertama itu kan wajib mengikhlaskan memurnikan cinta kepada Allah.
Ya, yang kedua, jadi yang kedua itu wajib mengesahkan Allah dalam doa tawakal ya harapan ya pada apa yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Dia. Ya seperti mengabulkan doa gitu ya, itu kan hanya Allah yang mampu sehingga itu adalah hak Allah ya, tidak boleh apa memohon pertolongan kepada selain Allah. Ya, nah kecuali yang memang kita minta tolong ke orang yang memang orang itu bisa dilakukan ya, bisa dilakukan oleh orang itu. Ya hal-hal yang apa namanya bisa dilakukan oleh manusia. Ya, jadi di sini memohon pertolongan itu hanya kepada Allah itu pada hal-hal yang memang dilakukan oleh Allah saja ya. Tawakal berharap sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tad'u dan janganlah engkau berdoa ya atau ya berdoa ya kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat dan juga madorot. Jika kamu melakukannya, maka sungguhnya kamu termasuk orang yang zalim. Ya, karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Memohon berdoa kepada selain Allah, padahal mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu. Makanya dia termasuk orang yang zalim. Ya, dan Allah juga berfirman dan kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Ya, tawakal ini juga hanya kepada Allah. Jadi ini kan didahulukan ya. Wa 'ala Allah dan kepada Allah. Asalnya kan tawakkalu 'ala Allah. Jadi didahulukan apa namanya? Jar majrurnya atau maf'ul bihnya ya. Nah, ini termasuk dalam balago disebut qasar. Ya, jadi menunjukkan penghususan jadi hanya kepada Allah. Jadi mendahulukan yang seharusnya diakhirkan ya. Takdim mahaku takhir. Sebagaimana dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan. Wa iyaya farhabun tadi. Itu namanya mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Nah, sehingga dia berfungsi qasar jadi hanya kepada Allah. Jadi tidak ada yang lain. Ya, dan juga Allah berfirman ya, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi ulaika yarjuna rahmatallah. Jadi di sini ada kalimat mereka mengharapkan rahmat Allah. Jadi mengharapkan rahmat itu hanya kepada Allah saja. Kemudian yang ketiga, wajib mengesahkan Allah ya azza wa jalla bil khaufi minhu ya dengan takut kepadanya. Min di sini artikan kepada. Karena memang huruf yang menyertai khauf itu min. Jadi khaufa itu diikuti oleh min. Diikuti dengan min ya. Jadi hanya takut kepada Allah saja. Kalau yang pertama tadi harapan, ya, lebih kepada harapan, doa, tawakal. Yang ketiga ini takut. Faman itaqada anna ba'dal makhluqat, siapa yang meyakini bahwa sebagian makhluk tadurruhu bimasyiatiha bisa memberinya madarat dengan kehendaknya, ya dengan kehendak makhluk itu, gitu ya. Wa qudratiha dan kemampuan makhluk itu ya fa khafa minal ia takut kepadanya faqad asyraka billah sungguh dia telah syirik kepada Allah ya jadi ini berlebihan ya orang takut kepada makhluk ya disangkanya makhluk itulah yang hanya memiliki kehendak kekuasaan untuk melakukannya padahal di situ ada kehendak Allah ya yang lebih tinggi ya. Maka ketika mereka melupakan Allah ya hanya takut kepada makhluk disangkanya hanya makhluk saja yang memiliki kehendak dan kemampuan untuk itu, nah ini bisa terjatuh ke dalam syirik.
Faqad asyraka billah ya. Berdasarkan ya dalilnya firman Allah Ta'ala fa iya ya farabun hanya kepada aku lah. Nah, ini juga sama qasr ya atau taksis ya, jadi bermakna hanya kepada aku lah maka hendaklah kalian takut. Oleh qauli aidan wa iyam saskal bidurin fala kashifa lahu illa huwa wa in yarudduka bi khairin apa yurid ya wa in yurid jika dia berkehendak kepadamu dengan kebaikan fala rada li fadlihi tidak ada yang menolak karunia-Nya yusibu bihi may yasha ya yang curahkan ya ia itu kepada yang dia kehendaki dari hamba. Ya, jadi di sini jelas bahwa Allah ya yang menentukan yang berkehendak semua kejadian itu ya. Walaupun tentu manusia juga diberi kehendak ya, tapi kehendak manusia itu tidak akan jalan tanpa kehendak Allah. Ya, wa ma tasyauna illa an yasha Allah, ya kan? Gitu. Nomor 4, silahkan ada lagi yang lain yang mau coba baca? Boleh Ustaz, Anda coba Bisa Ustaz. kan Pak Sandi? Ujubu ifradillahi subhanahu bijami'i bijami anwa'i bijami anwa'il ibadatil badaniyati minas sholati wa ruku'i wa Min sujudi wa itu shaumi apa ditanwinkan ya? Min sholatin. min sholatin wa ruku'in wa sujudin wa shaumin wa dhabhin wa tawafin wa jam'il wa jam wa jam wa jam'il ibadatil qawliyat Wajami'il ibadati. wa jami'il ibadati al qawliyati minan nadhari Min wal is bukan min nazar min apa namanya nadrin. min nadrin wastighfarin wa ghairi dalika. Hmm. Terus fahadihil Fahadhil ibadati wa ghairiha ibadatu yaji atau fahadhil ibadatu wa ghairiha wa yajibu ghairuha ataunya kan ke ibadatu. fahadhil ibadatu wa ghairuha yajibu Bukan antakunallaha takuna lillahi. fahadil ibadatu wa ghairuha yajibu antakuna lillahi ta'ala wahdahu Ya. wa man sarafa syai'an minha li ghairillahi faqad asyraka Hmm. wa qad qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushrika An bihi wa yushroka. innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yashrak Yushrik. wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida Ya, sudah. annawa Lanjut, mau lanjut, Pak? Mau lanjut lagi bacanya? terjemahan Ustaz. Ya, terjemahnya. uh, uh, yang keempat wajibnya uh, wajibnya menghambakan Bukan, semata kepada Allah mengesahkan. Ifrad yang mengesahkan. wajibnya mengesahkan semata kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Enggak, seluruh cabang mengesahkan dari Allah. ibadah Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh jenis-jenis ibadat badannya dari sholat, ruku, sujud, puasa, kurban, tawaf, dan seluruh ibadat qauliyah daripada nadar, istighfar, dan selainnya. hmm. Dan Terus ini ibadat dan ibadah-ibadah selainnya ibadah wajib
menjadikan untuk Allah Ta'ala semata. Hmm. Barang siapa yang memalingkan sesuatu darinya tanpa kepada Allah, maka dia telah syirik. Hmm. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni sesiapa yang menyekutukannya. Dan Allah mengampuni selain itu dengan kehendak Allah, barang Bagi siapa bagi yang yang dia kehendaki. bagi yang dia kehendaki, dan barang siapa yang telah menyekutukan kepada Allah, maka dia dalam keadaan sesat dengan kesesatan yang jauh. Ya, bagus. Kemudian sigotnya, Pak Sandi, Eh, satu yang kata dari ya, mana saat? dijelas. Pilih aja satu kata dijelaskan apa tasrifnya ya, dia berasal dari kata apa, tasrifnya bagaimana. Oh iya, dari mana saat? Bebas dari yang tadi dibaca, pilih aja. Oh, wujubu, wujubu itu Tahu juga tadi lah eh, yang lainnya, Pak. sepertiga mana saat? Nah, Anak ifrodnya coba belum yang dengar. kedua, ifrod. Kata ifrod itu bentuk apa, Pak? Oh, ifrad itu adalah eh, fil amr saat. Bukan, bukan. Ifrod masa fil amr. Wujudu masdar mungkin saja. Masdar ya. Masdar dari kata apa? Masdar. Faroda ya faradu ifrodan. Bukan, bukan. Kalau ifrod itu if'al ya berarti fiilnya Oh, ini eh, ada oh, tambahan hamzah ya. Kalau kalau asalnya kan tiga huruf tuh faroda ya, fardun kan. Nah ini ada ifrod, ada tambahan hamzah. if'ala Jadi oh, berarti ifroda di ya fiil farodu. di fiilnya juga ada hamzahnya, Pak. Mhm. Berarti apa? If, Afroda ya. eh, Afroda fi'il yufridu. madinya apa Sad? Afroda Afroda yafrodu yufridu. ifrodan. Afroda yufridu ifrodan. Gitu. Itu wazan af'ala ya, sulasi mazid fi bab satu itu. Sama dengan anzala Sad. Iya, sama dengan anzala. Anzala. Bisa nasribkan Pak semua? Afroda yufridu Eh, ifrodan. belum bisa Sad. Belum ya? Iya, nggak apa-apa kalau belum bisa. Ya, nanti dipelajari sedikit-sedikit untuk Harus tasrifnya. sambil lihat buku teori kuncinya Sad. Oh iya, iya, iya betul harus dilihat. Kalau irobnya bisa, Pak? Seperti gimana Sad? Menyerobkan itu wujubu kedudukannya apa? Ya, Oh iya dia Sad. itu apa kedudukannya? Misalnya khobar dari mubtada yang dibuat apa dari arobiu, arobiu bisa jadi mubtadanya. Arobiu empat, yang Wujubu. keempat, yang nomor empat. Itu mubtada, wujubunya khobar. Ya, Sebetulnya ada hada mungkin saja, tapi hadanya mahdhuf Sad gitu seperti itu. enggak, langsung aja arobiu. Arobiunya bisa Ar- jadi mubtada. oh, Ar-Rabi'u mubtada wujubu khobar Hmm, ifradu ifrodi deh. ifradi eh, dia ataf Sad bukan. Bukan, mudah pilih, Pak. Mudhaf ilaih kepada wujubu ifradi lillahi Enggak, eh, Allahi. eh, lillahi mudhaf ilaih Sad. Bukan lillahi, Allahi. Eh, Iya, Allahi mudah pilih belum lagi. bisa Sad. Itu mudah pilih lagi. Mudhaf ilaih lagi. Hmm. Subhanahu subhanahu mudhaf bijami'i Bukan, kalau subhananya dia maf'ul mutlak ya. Tapi fiilnya dibuang. Subhana, dia mudhaf ya, hunya mudhaf pilih. subhana mudhaf punya mudhaf ilaih.
Bi jami'i Nah, bi harfu itu jar apa, Ustaz. Pak? Bi huruf jar ya. Jami'inya berarti Bi-nya huruf jar, jami'nya kalau ada huruf jar apa fungsinya? majrur Ustaz. Iya, berarti majrur oleh huruf jar. Dia majrur oleh huruf jar. Bijami anwa'i Anwa'inya jadi eh, apa? gimana Ustaz? Anwa'inya jadi apa? Eh, dia atap kepada jami'i Mana? atau mudhaf ilaih. Atopnya mana, Pak? Kalau atop itu Mudhaf kan ilaih. harus ada hurufnya. Huruf atopnya mana ada? Kan nggak ada ya. Ya, jadi dia mudhaf ilaih, Pak. Mudhaf ilaih Ya, dari jami sama kayak tadi itu. bijami. Jadi Ibadah mudhaf ilaih ini. itu bisa banyak saja. Iya, Mudhaf ilaih itu bisa. Jadi bisa mudhaf banyak. ilaihnya jadi mudhaf lagi, terus di depannya mudhaf ilaih Hmm. lagi gitu. Eh, al ibad al ibadati al Jadi apa? ibadati eh, mudhaf ilaih dari Mudhaf anwa, ilaih lagi ya dari anwa'i. al badaniyati mudhaf ilaih Nah, dari kalau ini anwa. enggak, tinggal mudhaf ilaih. Karena al ibadatinya ada alif lam, ini tidak boleh ada alif lam mudhaf. Oh, Ya, jadi jadi kalau mudhaf ilaih itu bisa berapa Sat? Bisa banyak dari bisa satu banyak, mudhaf. ya, asalkan Ya. maknanya sesuai bisa. Hmm. Ya, cuman kalau mudhaf itu kan tidak boleh ada alif lam ya, secara asal. Iya, Makanya dari al awal. ibadati ada alif lam itu nggak bisa jadi dia jadi mudhaf. Jadi udah selesai mudhaf ilaihnya itu ibadati itu. Ibadatinya nggak Hmm. bisa jadi mudhaf lagi. Al Sehingga dia badaniyatinya jadi apa? anwa bin ibadati al badaniyah. Dia Maaf. Ya, jadi naat sifat, kemana Sat? Pak. Gimana Sat? Jadi sifat. Sifat. Sifat dari Nah, ibadah. iya, jadi Sifat dari ibadah ibadah. yang bersifat badania fisik Hmm. itu ya. Cukup insya Allah untuk Irob nanti dilatih lagi ya Pak Sani untuk Irobnya Ya, sambil insya Allah Sat. dibaca-baca di Teorinya. teori kunci Insya Allah Sat. Jazakallah khair. ya. Kalau mau ikut yang teori kunci rencana tuh ada besok besok malam. Oh, insya Allah Sat. Masih ngeberesin apa tasrif apa mu'tal gitu ya. Terakhir tinggal 3 pertemuan lagi untuk level pertama ya. Nanti level 2-nya masuk ke ilmu nahunya. Bisa diikuti aja untuk teorinya. Ya, tadi ya apa namanya yang dibaca yang keempat wajib mengesahkan Allah dengan seluruh ibadah ya baik yang bersifat badania ya fisik seperti sholat min di situ min lil bayan ya. Jadi berupa ya jadi ibadah badania itu dijelaskan apa saja sholat ruku sujud, saum, penyembelihan, tawaf, ya ada seluruh ibadah. Dan nah ini yang kedua, kalau yang tadi ibadah badaniyah, yang kedua ibadah qauliyah yang bersifat perkataan min nadrin seperti nazar, istighfar. Dan itu kan nazar itu kan dengan ucapan ya dikatakan saya bernazar itu kan diucapkan sehingga dia ibadah perkataan. Begitu juga istighfar ya. Istighfar itu mengucapkan kata-kata ya, sifat dan yang selainnya. Nah, ibadah ini dan yang selainnya wajib untuk di apa untuk Allah ya wajib keadaan ibadah itu ditujukan ya kepada Allah semata. Nah, siapa yang memalingkan sesuatu
ya ataupun sedikit ya dari itu, sesuatu dari ibadah-ibadah itu ya kepada selain Allah, maka sungguh dia telah syirik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguh Allah tidak mengampuni untuk disekutukan, ya, ia disekutukan. Dan dia mengampuni dosa selain itu bagi yang dia kehendaki. Ya, jadi itu berkaitan dengan tauhid uluhiyah ya. Jadi insya Allah bisa dipahami ya, intinya tauhid uluhiyah itu memurnikan pengibadahan kita ya hanya kepada Allah semata dalam semua bentuk, semua macam ibadah ya. Nah, kemudian yang ketiga, macam yang ketiga, tauhid yang ketiga, ana wasalisu, macam yang ketiga tauhidul asma'i was sifati. Tauhid asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa maknahu dan maknanya bi ibaratin ijmaliyatin, dengan ungkapan secara global. Al-i'tiqadul jazimu, keyakinan yang kuat. Ya, keyakinan yang kuat. Bi anna Allah azza wa jalla, bahwa Allah azza wa jalla muttasifun, ya itu huruf ta ya, muttasifun, disifati ya atau memiliki sifat atau disifati bi jami'i sifatil kamali, dengan seluruh sifat kesempurnaan. Wa mutanazzihun, ya wa mutanazzihun, dan disucikan, ya wa mutanazzihun, dan disucikan mi'an ya an jami'i sifat nafsi, dari seluruh sifat-sifat kekurangan. Wa annahu mutafaridun an jami'il kainati, dan bahwa dia itu menyendiri ya dari seluruh alam ya, kainat, seluruh yang ada ya, makhluk-makhluk yang ada. Menyendiri maksudnya berbeda gitu ya. Makanya ketika Allah disifati dengan sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan, ya walaupun secara nama, secara lafadznya sama ya dengan ada yang ada ada pada makhluk, tetapi sifat Allah itu berbeda dari yang ada pada makhluk. Seperti mendengar, ya Allah maha mendengar, manusia juga kan mendengar, tapi mendengarnya Allah itu berbeda dengan mendengarnya makhluk. Ya, maka di sini dikatakan mutafaridun, ya, Allah menyendiri dengan sifat-sifat itu dari seluruh makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai'un, ya. Tidak ada yang serupa dengannya. Wa dzalika ya bi itsbati ma asbatahu subhanahu li nafsihi, dan itu dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, aw asbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, minal asma'i wa sifatil waridati, dari nama-nama dan sifat-sifat yang terdapat fil kitab wa sunnati, di dalam kitab dan sunnah, min ghairi tahrifi al-fadhiha. Ini cukup lengkap ini definisinya disertai penjelasannya. Ini lengkap sekali definisinya. Ya, tanpa merubah lafaz-lafaznya, min ghairi tahrifi al-fadhiha, au ma'aniha, atau makna-maknanya. Wala ta'tiliha, dan juga tidak menolaknya ya atau mengabaikannya. Ta'til itu menelantarkan, maksudnya menolak, menolak sifat-sifat itu ya. Menolak dengan apa? Binafiha, dengan menafikannya, au nafi ba'diha, atau menafikan sebagiannya, anillahi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla. Wala takifiha bitahdidi kunhiha, dan tidak membagaimanakannya atau menjelaskan bagaimananya.
ya hakikatnya ya, dengan menentukan hakikatnya, ya tahdiri menentukan kunhi itu hakikoh, ya dengan menentukan hakikatnya. Wa isbati kaifiyatin muayyanatin laha, ya dan menetapkan kaifiyah, ya bagaimana di keadaan bagaimananya yang tertentu baginya, wala tasbiha bisifatil makhlukina, dan tidak menyerupakannya, maksudnya sifat-sifat itu dengan sifat-sifat makhluk. Ya, jadi ini sangat lengkap. Jadi makna tauhid asma wa sifat, ya meyakini dengan keyakinan yang kuat, ya karena memang ini iman gitu ya. Bahwa Allah itu memiliki sifat, ya atau disifati dengan sifat kesempurnaan, ya dan terhindar terbebas dari seluruh sifat kekurangan. Nah, jadi memang menetapkan sifat tauhid asma wa sifat itu, ya Allah memiliki sifat, memiliki nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana yang disebutkan di dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Jadi apapun yang disebutkan di dalam nas Al-Quran dan Sunnah, ketika dinisbatkan kepada Allah sebagai sifat baginya, ya maka kita harus menetapkannya. Walaupun secara lafaz misalnya sama dengan ada pada makhluk, ya tetapi sifat tersebut ya, secara hakikatnya tidak sama. Ya, tidak sama. Nah, karena Allah memiliki sifat yang tidak sama dengan makhluk, ya maka tidak boleh disamakan. Ya makanya tasbih, ya tidak boleh menyamakan dengan sifat makhluk. Tidak boleh juga menjelaskan bagaimana sifat tersebut karena itu tidak diketahui. Ya kaifiat bentuk gitu ya, atau gambaran, ya penjelasan bagaimananya kita tidak tahu. Allah Maha mendengar. Kalau kaifiat mendengar, ya kaifiat itu bisa juga kan artinya tata cara, ya atau mekanismenya gitu ya. Gambaran, ya bagaimana mendengarnya makhluk, ya kita kan tahu melalui telinga gitu ya, dari suara ditangkap ya oleh telinga, jadi kita tahu bagaimana manusia mendengar. Nah, tetapi bagaimana Allah mendengar, nah kita tidak tahu. Itu namanya kaifiah. Jadi bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, ya bagaimana Allah berkuasa, ya dan seterusnya. Ya itu tidak kita ketahui, ya oleh karena itu tidak boleh kita menentukan bagaimananya tersebut. Ya. Nah, ketika tadi ya sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan ada yang ada pada makhluk, tidak bisa juga kita mengetahui hakikat ya sebenarnya, ya bagaimananya, ya. Nah, tetapi bukan berarti kita menafikan sifat-sifat itu. Sifat itu kita tetapkan. Ya, karena nanti dengan definisi ini, ya kalau tidak sesuai, ini kan menjadi apa ketentuan-ketentuan ya dalam definisi ini. Kalau kemudian ada yang menyalahi salah satunya, saya berarti dia apa namanya melenceng ya dari akidah yang benar tentang nama-nama dan sifat. Ya, karena ini perdebatannya dia sangat panjang ya dalam, ya. Jadi di antara orang ya ada yang kemudian kurang ya dalam memenuhi kriteria ya tauhid asma sifat ini. Ya, misalnya karena apa namanya tidak mau menyerupakan ya Allah dengan makhluk, sifat Allah dengan makhluk. Ya, lalu terjerumus kepada menafikan, mentaktil.
Ya, ketika disebut dalam nasnya itu ada gitu ya. Ya, seperti istiwa gitu ya, tangan Allah, wajah Allah dan sebagainya. Itu kan ada di dalam nasnya. Ya, nah karena mereka khawatir menyerupakan dengan makhluk, pada akhirnya menolak menetapkan itu, sehingga kemudian dialihkan, ditakwilkan kepada sifat lain, sehingga secara khusus ya yang terkandung di dalam wajah, dalam tangan itu tidak ditetapkan. Nah, sehingga ini termasuk mentaktil sebenarnya. Walaupun cara sampai kepada taktil itu dengan cara takwil, ya begitu. Atau ada juga yang berlebihan di dalam menetapkan sehingga sampai kepada menyerupakan dengan makhluk. Nah, itu juga keliru. Ya, itu juga keliru. Nah, sehingga semua ketentuan yang ada di dalam tauhid asma wa sifatnya harus terpenuhi. Ya, semuanya harus terpenuhi ya, sebagaimana disebutkan di sini. Jadi menetapkan ya sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya baik dalam Al-Quran ataupun melalui Rasulnya dalam Sunnah ya tanpa merubah ya, tanpa merubahnya. Merubah ini juga termasuk mentawil di situ ya. Karena dia kan mentahrif ya, jadi merubah maknanya diselewengkan, dialihkan ya, ataupun lafadznya dirubah-ubah gitu ya. Dan juga tidak mentaktil, menafikannya, tidak mentakib dan tidak mentasybih. Jadi itu inti dari tauhid asma wa sifat. Nah, kemudian dijelaskan ya dari definisi ini bahwa diun min hadza ta'rifi, dan jelaslah dari definisi ini anna tauhid al asma'i wa sifati, bahwa tauhid asma wa sifat yaqumu ala salasati ususin, tegak di atas tiga pondasi, tiga landasan. Man hada anha lam yakun muwahidan, ya siapa yang menentangnya atau menentang salah satu darinya, dia tidaklah menjadi seorang yang bertauhid. Muwahidan robbahu, yang mentauhidkan Robnya fi asma'i wa sifati. Ya, jadi ini kan tiga macam tauhid ya. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, jadi pembagian ini memang sejak era salaf ya, apa namanya, secara eh, kandungannya ya, walaupun tidak secara redaksional disebut bahwa tauhid itu ada tiga macam gitu. Tetapi dalam prakteknya mereka ketika membahas tauhid ya terklasifikasi kepada tiga ini. Ya, misalnya Ibnu Zaimah ya kan dalam kitab Tauhid itu kan membahas tauhid asma wa sifat. Di sebagian orang menolak bahwa asma wa sifat itu bukan tauhid. Justru para ulama Ahlussunnah sejak awal mereka membahas tauhid ya, di antaranya tauhid asma wa sifat. Di antaranya kitab Ibnu Zaimah itu. Bahkan Imam Bukhari juga kan di dalam Sahihnya ketika membuat kitab tauhid itu isinya adalah banyaknya sifat-sifat Allah. Tauhid kan dalam sifat ya, nama dan sifat Allah. Ya, tiga dasar ini apa? Al awalu, yang pertama tanzihullahi jalla apa? Jalla wa ala. Jallanya harusnya tidak pakai alif, jalla ya pakai tasdid. Itu salah nulis. Jalla wa ala an musyabahatil khalqi, dari menyerupai makhluk, wa an ainaksin, dan dari segala kekurangan. Itu yang pertama tadi. Yang kedua al-imanu bil asma'i wa sifatis sabiyati, mengimani nama-nama dan sifat yang ada, yang ditetapkan fil kitabi wa sunnati duna tajawuziha bin aksi, tanpa melampauinya dengan kekurangan, minha darinya, au biziyadati, mengurangi atau menambah, alaiha atasnya, atau tahrifiha atau ta'tilha, merubah ataupun menolaknya. Jadi tetapkan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapkan apa adanya.
ya, tanpa di sangka-sangka ya mengandung kebatilan keserupaan dengan makhluk, kita tetapkan aja. Tapi ketika ditetapkan itu juga secara otomatis tidak menunjukkan keserupaan dengan makhluk. Sebenarnya mudah, akidah Ahlussunnah ya dalam sifat Allah sangat mudah sekali dipahami, tidak rumit ya. Rumit itu ketika masuk ke dalam kerangka filsafat, ya, kajian filsafat. Ya itu jadi rumit, padahal akidah Islam ini mudah. Asal isu yang ketiga, qad uttam an idraki kaifiyati hadis sifati, memutuskan harapan atau keinginan dari mengetahui kaifiat dari sifat ini, karena itu di luar kemampuan akal kita, tidak bisa mengetahui bagaimananya, tidak bisa mengetahui bagaimananya. Ya kalau kalau manusia kan tidak mungkin ya, misalnya manusia mendengar, dia mendengar terbatas ya, apa namanya, jaraknya ya, dari suara yang didengar itu kan, dia tidak mungkin bisa mendengar suara yang posisinya jauh dari dia. Tetapi Allah kan mendengar semua suara. Itu kan nggak akan kebayang gimana cara mendengarnya seperti apa itu kan. Ya, penglihatan manusia kan terbatas dalam jarak tertentu ya, tetapi Allah melihat semuanya, tidak ada yang tersembunyi, semuanya dapat dilihat oleh Allah ya, bahkan walaupun bersembunyi ya di balik benteng yang kokoh ya, tetap semuanya akan terlihat, sekecil apapun semuanya terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan tidak akan bisa kebayang oleh kita bagaimana cara ya melihatnya Allah tersebut. Ya, jadi itu tiga fondasi ya. Fa ammal asasul awal fa huwa tanzilul azza wa jalla an yusbiha syai'un min sifatihi syai'an min sifatil makhlukin. Fondasi yang pertama yaitu mensucikan Allah dari sesuatu dari sifatnya menyerupai sesuatu dari sifat makhluk. Ya, jadi tidak mungkin ya seperti itu. Hadzal aslu ya dulu alaihi qaulu ta'ala, dan pokok ini ditunjuki oleh firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Ya di sini beliau mengumpulkan berbagai perkataan para ulama ya. Yang pertama Al-Qurtubi, Al-Qurtubi inda tafsir qauli ta'ala, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un waladhi ya'taqilu, waladhi yu'taqadu, berarti diyakini fi hadzal bab, dalam bab ini, annahu jalla ismu, bahwa Allah yang mulia namanya, fi azamatihi, dalam keagungannya, wa kibriyaihi, dan keagungannya, wa muluk wa malakutihi, dan kekuasaannya, wa husna asma'i, dan bagusnya namanya, wa ala sifatihi, dan di atas sifat-sifatnya, layus bihu, itu layus bihu ya, harusnya tidak ada layus bihu, tidak menyerupai ya syai'an ya sesuatu pun min makhlukati, dari makhluk-makhluknya, wala yusbihu bihi ya, dan wala yusabbahu bihi, dan tidak diserupakan dengannya. Wa ma atlaqa syar'u 'alal khaliqi wal makhluk, dan apa yang disebutkan ya secara mutlak kepadanya kepada khalik dan makhluk, fala tasyabuha bainahu, tidak ada keserupaan di antara keduanya, fil ma'na hakiki, dalam makna hakikatnya ya, walaupun secara lafaz sama gitu ya, mendengar, melihat, tapi hakikatnya berbeda. Itu sifatul qadim jalla wa azza, karena itu di sini diartikan karena sifat-sifat
Allah yang maha awal ya, yang apa tidak bermula ya, awal tapi tidak bermula, tidak tidak didahului oleh ketiadaan ya, keberadaan Allah itu qadim. Ini istilah sering digunakan dalam pembahasan ilmu kalam ya. Qadim kalau dalam nasnya adalah al awal ya. Bihilafi sifatil makhluk, berbeda dengan sifat makhluk. Wa qala al-Wasiti rahimahullah laisa kadzatihi dzatun. Tidak ada zat yang seperti zatnya, wala kasmi ismun, dan tidak ada nama seperti namanya, wala kafilihi filun, dan tidak ada perbuatan yang seperti perbuatannya, wala kasifi sifatihi sifatun, dan tidak ada satu sifat pun seperti sifatnya, ila min jihati muwafaqatil lafzi, kecuali dari sisi kesesuaian lafaz, dari sisi lafaz saja kesamaannya itu, secara hakikatnya beda. Wajalatil zatul qadimatun, zat yang qadim, yang tidak bermula, yaitu maha mulia, an yakuna la sifatun hadisatun, yang memiliki sifat hadisah ya, yang bermula. Hadis itu lawan dari qadim. Yang bermula maksudnya diciptakan kan. Kamas tahala an yakuna lidatil muhdasati sifatun qadimah ya, seperti sebagaimana mustahil bagi zat yang muhdas, yang diadakan secara baru, maksudnya diciptakan, sifat yang qadim. Ya, kalau zatnya saja muhdas ya, maka sifatnya juga tentu muhdas. Diadakan secara baru. Wa hadza kulluhu madhabu ahli sunnati ahlul haqqi wa sunnati wal jamaat. Inilah semuanya madhab orang-orang yang berpegang kepada kebenaran dan sunnah dan jamaah. Ya, nah ini perkataan Al-Wasiti ya, sebagaimana di juga dalam tafsir di Al-Quran ini, bukan ya, Al-Qurtubi ya, dalam ini salah ini harusnya Al-Qurtubi ya, dalam tafsir Al-Qurtubi di mungkin. Baik, ayo sekalian sampai situ dulu ya pembahasannya. Ada yang ditanyakan dulu mungkin? Kalau ada silakan. Berarti tidak boleh ya membagaimanakan Allah. Apa? Tidak boleh mentakwil sifat-sifat Allah ya Ustaz. Karena ada sebagian kelompok itu mentakwil Ustaz. Katanya tangan itu diartikan kekuatan kadang. Ya itulah ininya apa namanya, kerancuannya di situ sebenarnya. Sebetulnya kan takwil sendiri satu metode di dalam memahami nas. Ya selama takwil ada syaratnya kan. Ya. Kalau memenuhi syarat, misalnya satu lafaz memiliki dua makna, ada makna kuatnya, makna lemah. Ya, nah itu kan tidak boleh dialihkan ke makna lemah kecuali ada dalil lain yang memang memalingkannya, dan tidak mungkin apa namanya diarahkan kepada makna kuatnya misalnya secara hakikat. Ada syarat-syaratnya yang berkenaan dengan mentakwil sifat Allah itu sebetulnya tidak memenuhi syarat takwil yang benar. Ya, kenapa? Karena apa dalil-dalil syar'i yang memalingkannya? Ya, itu kan hanya anggapan, Wah, kalau memiliki tangan, memiliki wajah, berarti serupa dengan makhluk. Karena makhluk dianggap wajah tangan itu khusus untuk makhluk gitu. Nah, mengkhususkan itu bagi makhluk itu apa dalilnya? Kan nggak ada. Justru yang ada dalam nasnya jelas disebut itu, gitu kan?
Jadi tidak ada konsekuensi serupa dengan makhluk. Ketika disebut wajah Allah, tangan Allah, Kuat. itu tidak ada konsekuensi gitu. Jadi syarat tawilnya tidak terpenuhi. Ya. Kemudian juga ketika dimanai dengan mana hakikat, dianggap itu mustahil gitu ya. Padahal apa dalil yang menunjukkan mustahil, kan tidak ada. Ketika disebut tangan Allah juga sama sekali tidak dengan meyakini seperti tangan makhluk, kan tidak. Ya, wajah Allah tidak seperti wajah makhluk. Ya, jadi apa landasan dalil tidak ada kecuali hanya pikiran, hanya anggapan-anggapan gitu ya bahwa itu ada keserupaan dengan makhluk. Ya, jadi alasan untuk mentawil itu tidak kuat, tidak ada alasannya ya sehingga takwilnya pun takwil yang rusak, yang keliru. Itu ya, sehingga tidak benar itu kekeliruan ya ketika apa mentakwil ya sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Tapi ya mereka kadang ada ini juga apa namanya? Ada apa dalil-dalil ya alasan yang mereka sebutkan gitu ya. Dengan menyebutkan misalnya ada takwil gitu ya di dalam apa contoh-contoh takwil yang ada di dalam nas apa yang diumpamakan oleh sahabat misalnya. Ya, nah itu kan sebetulnya harus dicek lagi apakah itu benar itu adalah takwil. Ya. Kalau apa namanya tawil itu kan belum dijelaskan di dalam nasnya. Ya seperti ketika disebut tangan Allah, wajah Allah, ada nggak di dalam nas yang dia menjelaskan bahwa itu tuh maksudnya bukan tangan Allah, itu tuh maksudnya bukan wajah Allah, ada? Tidak ada kan penjelasan, hanya dibiarkan begitu saja dalam nasnya, ya kan? Nah, sedangkan misalnya ketika dinisbatkan sakit kepada Allah, ya kan, lapar gitu ya kepada Allah. Ya, itu kan ketika ditetapkan pun tidak mungkin karena bertentangan dengan sifat Allah yang tidak membutuhkan apapun, termasuk makan. Ya, dan bertentangan dengan sifat Allah yang maha kuasa, yang maha kuat, gitu ya. Kalau dinisbatkan bahwa Allah itu sakit, jadi ini jelas ya menunjukkan sifat kekurangan itu sudah sangat dipahami sekali ya, karena sehingga tidak layak dinisbatkan kepada Allah. Kemudian juga ini bukan tawil karena di dalam nasnya sendiri dijelaskan. Ketika disebutkan aku sakit, tapi oleh Allah dalam nas itu dalam hadis qudsi itu kan dijelaskan bahwa yang sakit itu hambanya. Jadi di dalam nasnya sendiri langsung dijelaskan sehingga petunjuk dari nas tersebut jelas menunjukkan bahwa itu tidak menisbatkan sakit kepada Allah secara hakiki, tidak menisbatkan lapar kepada Allah sehingga itu tidak masuk kategori tawil sebetulnya. Kalaupun mau disebut tawil, apa namanya dalam arti majas gitu ya, dalam arti gaya bahasa majas, ya itu kan sudah dijelaskan di dalam nasnya sendiri ada bahwa yang sakit itu bukan Allah, bahwa yang lapar itu bukan Allah tapi hambanya. Dalam hadisnya sendiri itu sudah dijelaskan. Sedangkan ketika disebut wajah Allah, tangan Allah, ada nggak penjelasan dalam nasnya bahwa itu tuh maksudnya bukan tangan Allah? Kan tidak ada.
bahwa itu tuh bukan wajah Allah, tidak ada dalam nasnya. Ya, atau ada nggak nas yang menyebutkan bahwa Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan? Ada nggak? Tidak ada. Justru yang ada menetapkan kata-kata tersebut kepada Allah. Dan juga secara bahasa, secara kaidah bahasa, tidak mungkin ketika disebut tangan Allah dengan berbagai bentuk nasnya, ya, tidak mungkin dialihkan kepada makna kekuasaan. Ya, itu secara kaidah bahasa itu. Ya, apalagi kalau dilihat siak-siaknya gitu kan. Tidak cocok kalau diartikan kekuasaan, misalnya tangan atau wajah dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kalau alim shop ya, kita cukupkan dulu untuk kajian malam hari ini. Syukran ala minkum. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.